Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfalepi dengan NIM belakang 146. Di sini saya akan memaparkan tugas PowerPoint saya, yang dimana tugas PowerPoint tersebut adalah rancangan rencana pemasaran untuk memenuhi tugas L3 bagian 1 mata kuliah Manajemen Usaha Mikro Kecil. Untuk rancangan di sini yang sesuai dengan MUMK pilihan di tugas L1, yaitu saya mengambil UMKM milik saya sendiri yang bergerak di bidang food and beverage bernama Warkop Madam. Yang pertama ada analisis SWOT. S-nya untuk analisis SWOT berarti strength. Kekuatan usaha saya adalah menu makanan dan minuman yang enak, bersih, dan harganya sangat terjangkau. Karena harga di Warkop Madam mulai dari Rp3.000 dan yang paling tinggi ada Rp13.000. Dan dengan harga demikian masih sangat terjangkau untuk semua kalangan. Untuk bagian W-nya, yaitu weakness, di sini ada keterbatasan dari Warkop Madam adalah yang paling utama keterbatasan tempat, karena Warkop Madam masih memiliki tempat yang kecil dan tidak bisa menampung banyak orang. Untuk opportunity-nya, di sini kesempatan bisa didapat jika mengatasi weakness, yaitu dengan mengexpand tempat yang bisa mendatangkan keuntungan lebih besar untuk Warkop Madam. Dan juga Warkop Madam masih bisa mengeksplor dan menciptakan varian menu baru yang membuat menu di Warkop Madam lebih variatif. Untuk T-nya, trade di sini kami menganggap warkop lain yang berada di sekitar kami dan memiliki tempat yang lebih proper itu menjadi ancaman, karena bisa mengambil konsumen yang datang ke Warkop Madam tetapi tidak kebagian tempat duduk. Untuk bauran pemasaran atau marketing mix di sini ada 4P. P yang pertama itu produk. Untuk produk, kami mempromosikan produk andalan kami di bidang makanan. Ada ayam popcorn dengan berbagai macam saus, dan menu signature dari Warkop Madam yaitu ramen ala Madam. Untuk minumannya, kami tampilkan milkshake Oreo dan strawberry milk, dikemas dengan packaging khas berlogo Warkop Madam yang menarik dan memberikan tagline, "If you hungry, we can help you." Untuk P yang kedua, ada price. Menggunakan promosi lewat sosial media untuk karena lebih luas jangkauannya, dan juga untuk mengurangi biaya pencetak lembaran brosur, karena promosi menggunakan brosur untuk saat ini itu dinilai kurang efektif dan orang-orang juga kurang tertarik jika harus membaca brosur. Untuk P yang ketiga, yaitu promotion, kami memilih menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads untuk menyebarluaskan keberadaan Warkop Madam. Dan saya juga terpikirkan untuk mengadakan turnamen game online, yang dimana game online juga sangat sedang hype-nya dan banyak peminatnya, dan menggunakan metode itu bisa mengenalkan Warkop Madam lebih luas lagi ke masyarakat. Dan untuk P yang terakhir yaitu place, kami bekerja sama dengan Gojek, Grab, dan Shopee untuk memudahkan pelanggan yang ingin membeli produk kami tapi tidak memiliki waktu untuk datang ke tempatnya langsung atau ke offline store. Dengan itu, maka semua orang bisa merasakan nikmatnya menu kami dengan mudah, dan tentu saja jika membeli via ojek online banyak diskon yang bisa memberikan keuntungan atau benefit lebih. Tujuan pemasarannya yaitu sudah pasti untuk memperluas market share setidaknya 50% dari pendapatan harian kami. Karena pendapatan harian kami masih sangat terbatas, dan jika bisa memperluas market share sampai 50%, itu bisa mengembangkan Warkop Madam lebih jauh lagi. Untuk strategi inti pemasaran, kami ingin menembus pasar agar bisa bersaing dengan UMKM di bidang yang sama yang sudah ada jauh sebelum UMKM kami ada, dan sudah memiliki pasar yang cukup luas. Dan juga ingin mengenalkan Warkop Madam lebih luas lagi, tidak hanya di sekitar wilayah Sarijadi, tapi mencakup luar wilayah Sarijadi seperti mungkin di Setiabudi atau di Sukajadi atau sampai ke Dago atau ke sekitar sana. Untuk jadwal pelaksanaan pemasaran, di sini menggunakan metode 5W1H. Untuk what, itu apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan core strategi. Bisa dengan melakukan promosi agar bisa menyukseskan core strategi. Untuk promosinya bisa nanti saya akan jelaskan di poin selanjutnya. Untuk W yang kedua, who.
Siapa yang melaksanakan promosi tersebut? Tentu saja saya sendiri, pelaku pemilik UMKM, karena bertanggung jawab atas sukses atau tidaknya UMKM yang saya miliki. Dan dipikir-pikir juga tidak adalah owner yang ingin UMKM-nya atau usahanya itu tidak sukses. Pasti semua orang ingin sukses. Untuk kue yang ketiga itu where, di mana promosi itu dilakukan dari rumah karena saya memfokuskan pemasaran lewat sosial media, yaitu dengan menggunakan berbagai macam ads dari berbagai macam sosial media. Karena di masa pandemi sekarang tingkat orang membuka sosial media atau memainkan sosial media sehari-harinya sangat tinggi, dan menggunakan sosial media itu menurut kami cukup efektif dan jangkauannya lebih luas. Untuk when, kapan target promosi ini tercapai? Saya berharap target promosi dapat tercapai dengan waktu 2-3 bulan. Karena dengan waktu selama itu, kami juga mempunyai waktu untuk mengembangkan atau menciptakan menu baru. Agar saat promosi ini berjalan, menu di Warkop Madam lebih variatif. Dan saat promosi ini targetnya tercapai, Warkop Madam sudah berkembang lebih pesat dan mempunyai menu atau varian hidangan yang lebih banyak dan memberikan banyak pilihan untuk semua orang. Untuk how, bagaimana sih teknis pelaksanaan promosi di atas? Pertama, kami membuat desain semenarik mungkin dengan konsep dan warna khas Warkop Madam, yaitu hitam dan kuning. Setelah memiliki desain yang menarik, kami membayar biaya iklan. Setelah itu, kami bisa memulai promosi dengan memposting dengan bantuan Instagram Ads, Facebook Ads, dan Google Ads untuk disebarluaskan melalui platform masing-masing. Untuk anggaran pemasarannya, untuk anggaran pemasaran iklan atau ads, di sini ada Instagram Ads, biayanya Rp95.190 per 1000 tayangan. Untuk Facebook Ads di sini ada Rp10.000 per hari, dan Google Ads Rp100.000 per bulan. Totalnya ada Rp205.190 yang kami keluarkan untuk biaya pemasaran berbasis iklan. Untuk anggaran pemasaran berbasis turnamen yang diberi nama Madam League, biaya registrasi itu Rp50.000 per tim, dan kami mentargetkan untuk diikuti kurang lebih 32-40 tim. Berikut ada anggaran pemasaran. Yang pertama ada sewa venue, biayanya Rp200.000 untuk 2 hari. Mungkin kalian bertanya kenapa bisa Rp200.000 untuk 2 hari, karena saya menggunakan gedung yang dimiliki RT di rumah saya, dan saya sudah bertanya-tanya untuk biaya sewanya dan diberitahu bahwa cukup Rp200.000 untuk 2 hari. Yang kedua ada print poster, biayanya Rp25.000 untuk 50 lembar. Lalu alat kelistrikan, yang utamanya itu terminal listrik, karena turnamen game online membutuhkan listrik yang cukup banyak. Di sini untuk pembelian terminal listrik Rp25.000 untuk 2 terminal per 5 meter. Untuk prize pool itu ada Rp800.000, itu untuk juara 1, 2, 3 dan most valuable player. Untuk selanjutnya ada print sertifikat, itu di Rp20.000 per 20 lembar. Totalnya ada Rp1.085.000. Untuk yang terakhir yaitu metode pengawasan kegiatan pemasaran. Untuk pemasaran sosial media dilakukan pengawasan setiap harinya dengan mengontrol kegiatan promosi seperti upload harian sudah dilakukan atau belum, dan revisi desain ataupun membuat desain yang lebih menarik lagi. Untuk kegiatan promosi yang berbasis turnamen, yaitu memastikan tiap peserta sudah mengfollow sosial media Warkop Madam agar tiap peserta yang mengikuti Madam League bisa mendapatkan notifikasi jika Warkop Madam ada update, atau karena di Warkop Madam jika kita membuat menu baru atau ada promo, kita pasti sounding di sosial media Warkop Madam itu sendiri. Ataupun memastikan tim Warkop Madam sudah menawarkan kepada tiap peserta untuk mencoba menu yang ada di Warkop Madam. Karena siapapun yang mencoba menu di Warkop Madam tidak akan menyesal karena rasanya yang enak dan harganya yang murah. Sekian pemaparan
rancangan rencana pemasaran dari saya, Muhammad Dawa Falepi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.